Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Salam sehat dan istiqomah pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala serta istiqomah dalam berbuat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan mengambil tema tausiahnya ikhlas dalam semua yang terjadi. Ikhlas atas semua yang terjadi berarti menerima dengan lapang dada segala ketentuan Allah, menyadari bahwa semua adalah bagian dari rencananya, bukan pasrah buta, tapi berjuang sambil menyerahkan hasil yang membawa ketenangan batin, kebahagiaan, dan kekuatan yang terus berkembang menjadi lebih baik dengan cara memahami hikmah, bersyukur, tidak mengharapkan balasan manusia, dan menjadikan ujian sebagai sarana peningkatan diri. Keyakinan pada ketetapan Allah, menyadari bahwa segala sesuatu baik maupun buruk terjadi atas izin dan kehendaknya tercatat di Lauhul Mahfuz. Melakukan segala sesuatu karena Allah, bukan karena pujian atau imbalan duniawi. Berusaha maksimal, namun menerima hasilnya apapun itu, yakin bahwa Allah memiliki rencana terbaiknya. Cara mengamalkan ikhlas adalah pertama, sholat dan sabar. Menguatkan hati dengan sholat dan kesabaran saat menghadapi cobaan. Kedua, bersyukur, menghargai apa yang dimiliki, bahwa di tengah kekurangan agar tidak merasa kurang. Ketiga, memahami hikmah, melihat ujian sebagai kasih sayang Allah untuk meningkatkan derajat dan menghapus dosa. Keempat, mengelola emosi, mengelola kekecewaan, marah, dan rasa khawatir dengan bijak. Kelima, tidak mengharapkan balasan, berbuat baik tanpa pamrih, tidak kecewa jika tidak dihargai manusia. Keenam, menata harapan, menyesuaikan ekspektasi dengan kenyataan agar tidak mudah kecewa. Ketenangan batin, merasa damai karena menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan mental, lebih mudah menghadapi tantangan dan lebih kuat. Kedamaian hidup terasa lebih ringan dan penuh keberkahan. Peningkatan diri menjadi setiap kejadian sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Menerima kenyataan hidup dengan ikhlas adalah salah satu ujian terbesar dalam perjalanan seorang muslim, terlebih ketika takdir itu berjalan sesuai harapan. Dalam hidup, setiap orang pasti dihadapkan pada situasi yang tidak diinginkan, kehilangan, kegagalan, luka batin, maupun perubahan besar yang membuat langkah terasa berat. Pada tahap ini, penting untuk menyadari bahwa menerima kenyataan hidup dengan ikhlas bukan berarti menyerah, melainkan bentuk kedewasaan spiritual dalam menyikapi ketetapan Allah dengan hati yang lapang. Sebagai hamba Allah, kita diajarkan untuk terus berusaha sambil memahami bahwa hasil akhirnya berada dalam genggamannya. Pemahaman ini membantu
Seseorang menerima kenyataan hidup dengan ikhlas tanpa menumbuhkan kebencian terhadap keadaan. Justru melalui proses tersebut, belajar bahwa rencana Allah jauh lebih luas daripada apa yang bisa dijangkau oleh akal manusia. Menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Langkah pertama dalam menerima kenyataan hidup dengan ikhlas adalah menyadari bahwa setiap kejadian baik maupun buruk berasal dari ketentuan Allah. Kesadaran ini membantu hati berdamai dengan keadaan karena meyakini bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Allah Maha mengatur dan tidak ada yang sia-sia dalam ketetapannya. Untuk menerima kenyataan hidup dengan ikhlas, seseorang perlu melihat setiap peristiwa dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya dari sudut pandang duniawi, apa yang tampak tidak adil atau berat. Sesungguhnya sudah Allah tetapkan sesuai kadar kemampuan manusia. Ketika keyakinan tertanam kuat, rasa kecewa yang berlebihan dapat dihindari. Dengan demikian, menerima kenyataan bahwa hidup dengan ikhlas menjadi tanda kedewasaan iman, karena seseorang telah menempatkan seluruh urusan hidupnya kembali kepada Sang Pencipta. Sabar dan sholat merupakan dua kekuatan utama bagi seorang muslim dalam menerima kenyataan hidup dengan ikhlas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 bahwa Dia bersama orang-orang yang bersabar. Artinya kesabaran adalah energi spiritual yang membuat seseorang tetap teguh meski diterpa ujian berat. Sholat juga menjadi tempat ternyaman untuk meluruhkan segala keluh dan kesedihan. Dalam sujud, seseorang menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Ketika ketenangan inilah yang membuat hati lapang menerima ketentuan Allah. Sabar mengajarkan bahwa setiap proses membutuhkan waktu, tidak ada penyembuhan yang instan. Dengan sabar dan sholat, seseorang lebih mudah menerima kenyataan hidup dengan ikhlas. Karena hatinya menjadi lebih tenang dan pikirannya lebih jernih. Untuk bisa menerima kenyataan hidup dengan ikhlas, seseorang harus percaya bahwa setiap ujian membawa hikmah. Allah tidak pernah memberikan cobaan tanpa tujuan. Ujian seringkali menjadi jalan menuju kedewasaan, perbaikan diri, bahkan kemuliaan di sisinya. Berkaca pada fokus rasa sakit, seseorang perlu melihat gambaran besarnya. Kehilangan mungkin adalah bentuk perlindungan Allah. Kegagalan mungkin adalah pintu menuju keberhasilan yang lebih besar. Ketika hikmah mulai terlihat, hati menjadi lebih mudah menerima kenyataan hidup dengan ikhlas. Akhirnya, memahami hikmah membuat seseorang melihat ujian sebagai bukti kasih sayang Allah, bukan sebagai hukuman. Banyak orang sulit menerima kenyataan hidup dengan ikhlas karena terjebak dalam ekspektasi berlebihan. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, rasa kecewa muncul, maka menata ulang ekspektasi adalah bagian penting dari proses penerimaan diri. Menyadari bahwa tidak semua yang diimpikan akan terwujud membuat seseorang lebih siap menghadapi kenyataan. Dengan menata ulang harapan, belajar membedakan antara hal-hal yang dapat dikontrol dan hal-hal yang berada sepenuhnya di tangan Allah. Ketika harapan pada manusia dikurangi dan harapan kepada Allah diperbesar, hati menjadi lebih tenang. Disinilah menerima kenyataan hidup dengan ikhlas menjadi lebih mungkin dilakukan. Mengelola emosi adalah kunci penting dalam menerima kenyataan hidup dengan ikhlas. Merasa sedih atau kecewa adalah hal yang manusiawi, namun emosi tersebut tidak boleh dibiarkan menguasai diri. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu.
dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepadamu, yang akan menyampaikan kami kepadamu, yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Dan jadikanlah sebagai warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami. Dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami dan keluarga kami. Dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan jangan Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.